Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai dari ayat yang ke-38. Surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafdhiyahnya adalah hunalika, di sanalah, da'a, berdoa, Zakaria, Nabi Zakaria, Rabbahu, kepada Tuhannya. Qala, dia Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, habli, berilah untukku, milladungka, dari sisimu, dzurriyatan, anak keturunan, thayyibatan, yang baik. Naatnya kata dzurriyah itu thayyibah, dzurriyah man'ut, ya, thayyibah naat, sifat. Innaka, sesungguhnya engkau, sami'ud du'a, maha mendengar doa. Adapun arti secara keseluruhan adalah di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau mendengar doa. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ayat yang ke-39 selanjutnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Fanadats, maka memanggilnya, al-malaikatu, malaikat, wahuwa, dan dia, maksudnya Zakaria, qaimun, berdiri, yusalli, melaksanakan sholat, fil mihrabi, di mihrab. Apa panggilan, isi panggilan malaikat itu? Anallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruka, dia Allah memberi kabar gembira kepadamu, biyahya, dengan Yahya, dengan kelahiran atau akan lahirnya Yahya, musaddiqan, dalam keadaan membenarkan, atau Yahya itu nantinya akan membenarkan sebagai pembenaran
Bikalimatin, terhadap kalimat yang akan membenarkan. Yahya itu terhadap kalimat minallahi, dari Allah. Wa sayyidan, dan dia sebagai panutan. Wa hasuron, dan sangat menahan diri. Para ahli tafsir menjelaskan menahan diri dari dosa atau syahwat. Wa nabiyan, dan dia seorang nabi. Minas solihin, dari orang-orang yang solih. Adapun arti secara keseluruhan adalah maka malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepada engkau dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah dan sebagai panutan, dan mampu menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang solih. Yang dimaksudkan dengan musaddiqom bikalimatin menurut para tafsir adalah membenarkan dengan adanya sebuah kalimat dari Allah, maksudnya kelahiran Nabi Isa alaihissalam nantinya, yang beliau lahir dengan kalimat kun, jadilah, maka dia menjadi Nabi Isa. Jadi inilah ayat yang ke-39. Selanjutnya ayat yang ke-40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala, iya, Zakaria berkata, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, anna, bagaimana, yakunu, ada, li, bagiku, gulamun, seorang anak, waqad, dan sungguh, balaghoni, telah sampai kepadaku atau menghampiri aku, al-kibaru, usia tua. Fa'ilnya balagho, maf'ulnya adalah ya, balaghoni, fa'ilnya adalah kibaru, masa tua. Nunnya nun wiqayah. Wamro'ati, dan istriku, wawunya wawu istinaf atau wawu tidak, sehingga sering diterjemahkan sedangkan istriku, akhir, orang yang mandul. Qala, iya, Allah berfirman, kadzalika, demikianlah, Allah yaf'alu, bertindak, ma yasha, apa yang ia kehendaki. Nah, mendapat jawaban doanya bahwasanya dia akan mendapatkan seorang anak, maka Nabi Zakaria kaget heran. Maka kemudian beliau berkata, dia berkata, demikian ayat yang ke
40, ya Tuhanku, bagaimana aku dapat mendapat anak? Sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Dia, Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Inilah jawaban terhadap keheranan Nabi Zakaria. Selanjutnya ayat yang ke-41, Allah menjelaskan lagi. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Qala, dia Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah, li, untukku, ayatan, tanda. Qala, iya Allah berfirman, ayatuka, tandanya untukmu adalah alla tukallima, bahwa engkau tidak dapat berbicara, annasa, kepada manusia, salasata ayyam, 3 hari, illa, kecuali, ramza, dengan isyarat. Wazkur, dan sebutlah, Rabbaka, Rabbmu, Tuhanmu, katsiran, sebanyak-banyaknya, wasabbih, dan bertasbihlah, bil 'ashyi, di waktu petang, wal ibkar, dan di waktu pagi. Nah, kemudian Nabi Zakaria berkata lagi pada ayat yang ke-41. Dia, Zakaria, berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah dengan memujinya di waktu petang dan di pagi hari. Nah, inilah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Zakaria minta dijadikan adanya sebuah tanda kalau memang dia akan mendapatkan anak, kemudian istrinya akan mengandung, Allah menyatakan tandanya adalah engkau tidak dapat berbicara. Tiba-tiba beliau bisu selama 3 hari. Tidak bisa berbicara kecuali dengan isyarat. Demikian ayat yang ke-41. Selanjutnya ayat yang ke-40. 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna
innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Episodenya sudah berubah, berganti, maka ada tanda ain di situ, ruko. Nah, berarti ada pembicaraan lain. Setelah Nabi Zakaria, kemudian sekarang berganti, berbicara tentang Maryam. Ya. Wa idh, dan ketika qalat, berkata al malaikatu, malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istofaki, telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastofaki, dan telah memilihmu, ala nisa'il alamin, atas para wanita di seluruh alam. Adapun arti secara keseluruhan adalah, dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala wanita di seluruh alam pada masa itu. Inilah kisah yang sangat indah tentang Maryam yang nantinya akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yang ke-42. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, taatlah engkau, li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah engkau, warka'i, dan rukuklah engkau, ma'ar raki'in, bersama-sama orang yang rukuk, artinya sholat. Adapun arti secara keseluruhan adalah, wahai Maryam, taatilah Rabbmu, Tuhanmu, dan sujudlah dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Selanjutnya ayat yang ke-44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Adapun arti secara lafdiyahnya adalah, dzalika, itu adalah, min, dari amba'il ghaibi, berita-berita gaib, nuhihi, yang kami mewahyukannya, ilaika, kepadamu Nabi Muhammad SAW. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau, ladaihim, di antara mereka, idh, ketika yulquna, mereka melemparkan aqlamahum, panah-panah mereka atau pena-pena mereka. Anak panah maksudnya, aqlam, anak panah, atau arti aslinya adalah pena, ya itu. Pena bukan pena elektrik ya, bukan pulpen, tapi pena yang biasanya dari kayu tertentu kemudian diberi ujung yang lancip begitu. Nah, itulah aqlam.
Ayyuhum, siapakah di antara mereka? Yakfulu, yang akan mengasuh Maryam. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau ladaihim, di antara mereka, id yakhtasimun, ketika mereka bertengkar untuk berebutan, karena berebutan untuk mengasuh Maryam. Adapun arti secara keseluruhannya adalah itulah ayat 44 ya, sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Anba itu berita yang dahsyat, yang besar. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka. Sebagian dari tafsir mengatakan adalah anak panah. Untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ayat yang terakhir, 45. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Ketika qalat, berkata al-malaikatu, malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar, dia memberikan kabar gembira kepada engkau, bikalimatin, dengan satu kalimat, minhu, daripadanya, ismuhu, yang namanya adalah Al-Masih Isa putra ibnu Maryam, putra Maryam, wajihan, yang terkemuka, fid dunia, di dunia, wal akhirat, di akhirat, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Adapun arti secara keseluruhannya adalah ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat daripadanya, yaitu seorang putra yang namanya Al-Masih Isa, putra Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Demikian para ikhwan, kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ke-45. Insya Allah kita akan lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan marilah kita akhiri kajian kita ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.